Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada KD 3.3. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem administrasi kepegawaian. Pada 3.3 memahami sistem administrasi kepegawaian. Pada 4.3 melakukan pengelompokan sistem administrasi kepegawaian. Baiklah, kita akan melihat konsep selanjutnya. Yang pertama, pengertian sistem administrasi kepegawaian, tujuan sistem administrasi kepegawaian, bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian, jenis-jenis pegawai negeri, sistem kepegawaian daerah, sistem pengangkatan pegawai. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan pengertian tentang sistem administrasi kepegawaian. Siswa mampu menjelaskan tentang tujuan sistem administrasi kepegawaian. Siswa mampu menjelaskan tentang bentuk sistem administrasi kepegawaian. Siswa mampu menjelaskan tentang sistem kepegawaian negara dan daerah. Siswa mampu menjelaskan tentang sistem pengangkatan pegawai. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pengertian sistem administrasi kepegawaian, yang pertama, sistem berasal dari bahasa Yunani atau sustema dan Latin yaitu sistema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi dan materi atau energi untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Beberapa ahli menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian sistem. Menurut Prajudi, sistem adalah jaringan yang terdiri atas prosedur-prosedur yang berkaitan antara prosedur yang satu dan prosedur yang lainnya. Keterikatan berdasarkan pada pola bulat yang dapat menggerakkan fungsi utama ataupun urusan. Dari beberapa pengertian, sistem yang sudah disampaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen atau bagian yang bekerja sama dengan menggunakan suatu prosedur tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Adapun pengertian sistem administrasi kepegawaian adalah suatu sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian pegawai sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Tujuan sistem administrasi kepegawaian yang pertama yaitu suatu sistem harus mempunyai tujuan, karena tanpa adanya tujuan, sistem tersebut menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Yang kedua, masukan atau input, yaitu segala sesuatu yang masuk ke sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan berupa fisik, calon pegawai dan non-fisik, yaitu informasi tentang pegawai yang dibutuhkan. Lalu ada proses, yaitu bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang lebih berguna dan lebih bernilai. Contohnya yaitu calon pegawai yang diterima diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Keluaran atau output merupakan hasil dari proses calon pegawai yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan lebih berhasil meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi, keluaran atau output itu dapat menghasilkan dari proses calon pegawai yang tadi sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan menjadi lebih berhasil dalam meningkatkan produktivitas perusahaan karena calon pegawai tersebut setelah diterima diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal tentang bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian. Secara umum, ada beberapa sistem kepegawaian yang dikenal, yaitu yang pertama, The Integrated System atau sistem kepegawaian terintegrasi adalah suatu sistem kepegawaian yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya mulai dari rekrutmen pegawai,
penempatan, pengembangan, penilaian, penggajian, sampai dengan pensiun ditentukan dan diatur oleh pusat. Sistem ini cocok diterapkan pada pemerintahan yang menerapkan sistem dekonsentrasi. Salah satu kelebihan sistem kepegawaian terintegrasi yaitu perekrutan dilakukan secara nasional. Adapun kekurangan sistem kepegawaian terintegrasi yaitu salah satunya seringkali terjadi keterlambatan terhadap kebutuhan daerah atau lokal. Yang kedua, kita akan memahami tentang separated personal system atau sistem kepegawaian terpisah, yaitu suatu sistem kepegawaian yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penggajian, sampai dengan pensiunan pegawai dilakukan oleh tiap daerah. Contoh, pegawai daerah yang menjadi seorang kepala daerah apabila sudah habis masa jabatannya dapat dijadikan bawahan kepala daerah yang baru. Jika menganut sistem integrated, kepala daerah yang lama dapat ditarik ke pemerintah pusat untuk menempati jabatan tertentu, seperti jabatan sebagai tenaga ahli. Apabila ada pegawai pemerintah pusat yang ingin berpindah menjadi pegawai pemerintah daerah, pegawai tersebut harus keluar dari status pegawai pemerintah pusat terlebih dahulu, baru dapat diangkat menjadi pegawai daerah. Begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, pegawai tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem tersebut lebih tepat digunakan pada pemerintahan federal karena kepala pemerintahan di daerah mempunyai kewenangan yang penuh untuk mengatur kepentingan dalam negeri. Salah satu kelebihan sistem kepegawaian terpisah yaitu adanya keterikatan moral pegawai kepada pemerintah daerahnya karena prioritas untuk menjadi pegawai diberikan kepada penduduk setempat. Yang ketiga ada the Unified Personal System atau sistem kepegawaian terpadu, yaitu suatu sistem kepegawaian yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya mulai dari penerimaan, penyeleksian, pengangkatan, pengembangan, penempatan, pemindahan, promosi, sampai dengan pemberhentian pegawai yang berada di wilayah kerja tertentu dilakukan oleh suatu badan tertentu. Sistem ini cocok diterapkan pada pemerintahan dengan sistem sentralisasi. Salah satu kelebihan sistem ini yaitu dapat membantu pemerintah daerah kecil untuk mendapatkan pegawai yang profesional. Baiklah, itu adalah bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian. Lalu, kita akan mengenal jenis-jenis pegawai negeri. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahkan tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pegawai negeri, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional, dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, serta tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. Jenis-jenis pegawai negeri dibagi dua, yaitu pegawai negeri sipil pusat dan daerah. Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan kepada anggaran, pendapatan, dan belanja negara dan bekerja pada pemerintah pusat atau di luar instansi induk. Berikut adalah beberapa instansi tempat pegawai negeri pusat bertugas. Di Kementerian Negara yang bernomenklatur, yaitu di Kementerian, Kantor Menteri Koordinator, Menteri Negara, Nomenklatur,
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu atau tata nama. Di berbagai macam sekretariat seperti Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, di perwakilan RI dan perwakilan instansi di luar negeri, di lembaga pemerintah non-kementerian dan perwakilannya di daerah, di lingkungan pemerintah wilayah administrasi provinsi, diperbantukan kepada pemerintah daerah, diperbantukan kepada BUMN dan BUMD, ditugaskan di proyek-proyek, diperbantukan di berbagai lembaga atau instansi negara. Adapun pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah tingkat provinsi atau kabupaten atau kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta bekerja pada pemerintah daerah atau di luar instansi induknya. Adapun beberapa instansi tempat pegawai negeri sipil daerah bertugas yaitu Sekretariat Daerah Provinsi dengan seluruh jajaran organisasi di lingkungannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi atau Kabupaten atau Kota, Badan Pengawas Daerah dengan jajaran satuan organisasi dan satuan jabatan seperti inspektur dan pemeriksa, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah di Provinsi atau Kota, di BUMD, dinas-dinas otonom, dan di proyek-proyek. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memuat pengembangan konsep PNS menggunakan istilah aparatur sipil negara atau ASN yang merupakan profesi untuk PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam Undang-Undang ASN kita mengenal ada dua jenis aparatur sipil negara yaitu PNS dan PPPK. Adapun formasi PNS secara nasional terdiri atas anggota Tentara Nasional Indonesia adalah pegawai negeri, akan tetapi formasi Tentara Nasional Indonesia diatur tersendiri dalam peraturan perundangan. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Pegawai negeri dalam Tentara Nasional Indonesia terdiri atas anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan TNI, atau bagi PNS di lingkungan TNI berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Yang kedua ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adalah alat negara dan juga merupakan pegawai negeri yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Ketentuan mengenai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tersendiri dalam peraturan perundangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia terdiri atas 1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, pegawai negeri sipil dalam kurung berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Yang ketiga, kita akan mengenal pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Pegawai negeri juga dapat diangkat menjadi pejabat negara. Adapun yang termasuk sebagai pejabat negara adalah
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta Hakim Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Pajak, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota, pejabat negara lainnya yang ditentukan undang-undang. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memahami tentang sistem kepegawaian daerah. Sesuai dengan kondisi pemerintahan saat ini, sistem administrasi kepegawaian Indonesia tidak murni menggunakan salah satu sistem administrasi kepegawaian. Sistem kepegawaian yang digunakan di Indonesia adalah gabungan antara Unified Personal System dan Separated System. Gabungan sistem tersebut terjadi karena ada hal-hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada bagian yang diserahkan pada pemerintah daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pembina kepegawaian daerah. Kepegawaian daerah merupakan suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam sistem administrasi kepegawaian daerah meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penggajian, pendidikan dan latihan, pembinaan, hak dan kewajiban, pemberhentian, dan pensiun yang merupakan subsistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan kata lain, kepegawaian daerah adalah bagian dari kepegawaian negara atau nasional. Dengan adanya kepegawaian daerah diharapkan terjadilah pemerataan tenaga pegawai tertentu dan penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diperlukan daerah dapat dilaksanakan dengan tepat. Berikut Badan Kepegawaian di Indonesia. Yang pertama ada BKN. Sebelumnya kita pernah mencatat tugas tentang BKN. BKN yaitu Badan Kepegawaian Negara yang merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dari Presiden, yaitu tugas di bidang administrasi kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu fungsi Badan Kepegawaian Negara yaitu sebagai badan yang mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang kepegawaian. Lalu ada BKD. BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan administrasi pegawai negeri daerah dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah. Badan Kepegawaian Daerah berada di bawah perintah kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Salah satu fungsi BKD atau Badan Kepegawaian Daerah adalah penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Nah, sekarang kita akan memahami tentang tata usaha kepegawaian yang merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penyimpanan data kepegawaian secara tertib dan teratur, sehingga setiap data kepegawaian yang diperlukan dapat ditemukan dalam waktu yang relatif singkat. Adapun rangkaian kegiatan tata usaha kepegawaian, yaitu yang pertama ada pengumpulan data pegawai. Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh petugas dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepentingan atau urusan kepegawaian. Dalam pengumpulan ini, seluruh dokumen setiap pegawai harus lengkap.
Jika ada yang tidak lengkap, harus segera diurus sehingga saat dokumen tersebut dibutuhkan dapat tersedia dengan relatif singkat. Yang kedua, ada penyusunan data pegawai, yaitu dokumen kepegawaian yang telah terkumpul harus disusun dengan rapi dan ditempatkan dalam tempat yang baik sehingga apabila dicari dapat dengan mudah ditemukan. Dokumen kepegawaian yang biasanya dalam bentuk lembaran sebaiknya di-scan atau dipindai secara elektronik agar tidak mudah hilang dan lebih tahan lama. Yang ketiga, ada pengelolaan data pegawai. Petugas tata usaha kepegawaian dapat mengelola semua data dan informasi kepegawaian dengan baik. Penting untuk membuat rekap tentang kepegawaian. Misalnya, rekap pegawai yang berstatus PNS dengan pegawai yang bukan PNS. Rekap pegawai berdasarkan jenis kelamin, rekap pegawai yang sudah mengikuti diklat, dan sebagainya. Yang keempat, ada pemeliharaan data pegawai. Mengapa harus dipelihara? Data pegawai harus dipelihara agar tidak rusak dan juga untuk mencegah kehilangan data. Ditambah lagi, saat ini penggunaan aplikasi kepegawaian secara online sangat dibutuhkan untuk memelihara data pegawai, sehingga apabila ada perubahan data pegawai dapat segera diperbaharui. Yang terakhir, yaitu penyimpanan data pegawai. Di dalam penyimpanan data pegawai dapat berbentuk berupa hard copy atau dalam bentuk digital. Untuk kedua jenis data tersebut diperlukan alat penyimpanan yang baik, sehingga data kepegawaian dapat tersimpan dengan aman dan dapat dengan mudah ditemukan apabila dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyimpanan yang memungkinkan data atau dokumen tersimpan dengan baik, rapi, aman, dan mudah ditemukan apabila diperlukan. Selanjutnya, kita akan memahami sistem pengangkatan pegawai. Ada beberapa sistem pengangkatan pegawai. Yang pertama yaitu spoil system. Spoil system yaitu pengangkatan pegawai didasarkan pada keanggotaan partai. Itu pejabat yang berwenang mengangkat pegawai yang berasal dari partainya untuk mengisi jabatan penting dalam suatu organisasi. Karena pegawai diangkat bukan karena pertimbangan kecakapan, kinerja pegawai tersebut kurang maksimal. Selain itu, pimpinan seringkali tidak dapat mengambil keputusan dengan benar apabila terdapat pegawai yang kurang kompeten. Mengingat pegawai tersebut adalah orang yang diangkat dari partainya, spoil system adalah sistem yang tertua dan banyak negara yang tidak menggunakannya. Karena dalam sistem ini, pengangkatan pegawai kurang memperhatikan faktor kompetensi yang menjadi hal penting bagi tetap tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan. Yang kedua, ada nepotisme system, yaitu sistem pengangkatan pegawai yang didasarkan hubungan keluarga, saudara, dan teman dekat. Sama dengan spoil system, pengangkatan pegawai tidak didasarkan pada kompetensi pegawai, sehingga mutu kerja tidak sesuai dengan seharusnya karena adanya hubungan kedekatan antara pimpinan dan pegawai. Pimpinan sungkan untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar karena adanya hubungan keluarga. Yang ketiga, ada patronage system. Dalam patronage system, pengangkatan pegawai didasarkan pada keinginan untuk membantu pegawai tersebut. Misalnya karena adanya hubungan politik atau hubungan keluarga. Pada hakikatnya, sistem ini tidak jauh berbeda dengan spoil system ataupun nepotisme system. Yang keempat, ada merit system. Dalam pengangkatan pegawai ini didasarkan pada kecakapan atau kompetensi pegawai. Di dalam sistem ini terdapat anggapan bahwa negara dapat maju apabila pegawai-pegawainya adalah orang-orang yang memiliki kecakapan atau kompetensi. Akan tetapi, pegawai-pegawainya juga perlu diberikan pelatihan
agar produktivitas pekerjaan dapat meningkat dan efisiensi pekerjaan tercapai. Yang terakhir ada career system. Dalam pengangkatan pegawai pada career system, pertama, pegawai didasarkan pada kecakapan atau kompetensi pegawai. Akan tetapi, dalam pengembangan pegawai dan untuk mengisi jabatan tertentu, beberapa perhitungan seperti masa kerja pegawai, kesetiaan, dan syarat-syarat objektif lainnya turut diperhitungkan. Baiklah, tadi kita sudah menjelaskan tentang sistem administrasi kepegawaian dan memahami sistem administrasi kepegawaian, dan juga tadi kita sudah memahami tentang bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.